Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam bahagia. Selamat datang di video perjalanan pendidikan nasional. Sejarah pendidikan dari masa ke masa. Perkembangan pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pendidikan pada masa kolonial menjadi langkah awal menuju pendidikan yang lebih baik lagi dan mewujudkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Pada tahun 1854, mulai didirikannya sekolah-sekolah Bumi Putra yang dikhususkan hanya untuk calon pegawai pemerintah, yang artinya pendidikan pada saat itu hanya bertujuan untuk mendidik rakyat untuk menjadi pekerja demi keuntungan bangsa Belanda. Rakyat hanya diajarkan menulis, membaca, dan berhitung seperlunya. Pada tahun 1920, terjadi perubahan radikal dan lahir cita-cita baru akan pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1922, dapat tercipta Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa hadir sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Berjalannya waktu, Taman Siswa juga menghantarkan berdirinya perguruan-perguruan Taman Siswa di seluruh kepulauan Indonesia, seperti di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin, pikiran, intelektualitas, dan jasmani anak-anak. Tidak berhenti sampai situ, pendidikan semakin berkembang hingga sesudah kemerdekaan sampai saat ini. Pada Orde Lama, terbentuk struktur pendidikan baru, yaitu pendidikan rendah atau sekolah dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Kurikulum pada Orde Lama ini mengalami 3 kali perubahan yang terfokus pada penetapan karakter kebangsaan. Yang pertama yaitu kurikulum tahun 1947, yang kedua kurikulum tahun 1952, dan yang ketiga kurikulum tahun 1960. Sedangkan pada Orde Baru terjadi 4 kali perubahan kurikulum, yaitu kurikulum tahun 1968, kurikulum tahun 1975, kurikulum tahun 1984, dan kurikulum tahun 1994. Pendidikan pada masa Orde Baru ini terfokus untuk memperkuat ideologi Pancasila dan pembangunan negara. Semakin lama, pendidikan di Indonesia menjadi semakin berkembang. Pada masa reformasi hingga saat ini, terjadi 4 kali perubahan kurikulum, yaitu kurikulum 2004, kurikulum 2006, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka . Tujuan dari perubahan kurikulum dari masa ke masa ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Pendidikan pada hakikatnya menjadi salah satu sarana yang berpengaruh besar dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan adalah tuntutan atau kewajiban di dalam hidup manusia, dari kanak-kanak sampai dewasa. Pengertian ini tentunya dimaksudkan bahwa pendidikan mampu menuntun segala kekuatan yang ada pada jati diri manusia. Jika ditarik beberapa tahun ke belakang, dapat kita saksikan bersama bahwa Indonesia terkenal dengan jati diri bangsa yang berkarakter dan berbudi luhur. Sebagai seorang guru, kita harus ikut serta dalam perbaikan pendidikan yang lebih baik lagi. Salam dan bahagia untuk kita semua, Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih.